Shalom, salam sejahtera. Dalam kasih Yesus Kristus kita bersyukur karena berpeluang melanjutkan ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenali dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kasih Tuhan, kemurahan Tuhan ada atas setiap kami. Sehingga kami dapat mengadakan ibadah keluarga, ibadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang kami alami dalam ibadah kami pada hari ini, pada pagi ini. Dalam doa, dalam puji sembah kami. Tuhan, pimpin kami dalam pembelajaran firman Tuhan, pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga kami lebih mengenal Kristus dalam hidup kami, bertumbuh dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah mengenal Kristus. Marilah kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 27. Ini adalah pengakuan atau perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini bukan sekedar beragama. Memang ada orang yang berkata beragama itu penting. Ada juga yang berpendapat bahwa semua agama sama. Semua agama mengajar kebaikan. Dan ada juga agama yang mendakwa bahwa Yesus itu bukan Mesias, bukan Tuhan, bukan juru selamat. Yesus hanya manusia yang istimewa. Yesus hanya tokoh agama Kristen. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini menjawab kepada kita bahwa hidup bukan hanya sekedar beragama, tapi tujuan terutama dalam hidup kita adalah mengenal Kristus. Sebuah pertanyaan saya pagi ini bagi Anda. Apakah Anda pernah mendengar nama Yesus? Mungkin Anda menjawab, ya, karena saya orang Kristen. Karena saya beragama Kristen. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda mengenal Kristus? Mungkin ada banyak orang sudah pernah mendengar nama Yesus. Apalagi kalau seseorang itu seorang yang beragama Kristen, sudah pasti sudah mendengar nama Yesus. Tapi pertanyaan pagi ini, apakah Anda sungguh-sungguh mengenal Kristus? Mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Ada dua poin penting yang kita lihat dalam pelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, dalam konteks ayat yang kita baca, yaitu dari ayat 22 hingga 24, terdapat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Lalu dalam ayat 23, mereka ini
yang adalah Yahudi, beragama Yahudi, mereka berada di bait Allah, di serambi Salomo dalam ayat 23. Meskipun mereka beragama, tapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Lalu mereka berpura-pura bertanya dalam ayat 24 itu, apakah sesungguhnya Yesus itu Mesias? Apakah pengakuan Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias Juru Selamat? Lalu dalam ayat 25 Yesus menjawab mereka. Saya akan membacanya. Yesus menjawab mereka, ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi inilah pengakuan Yesus. Siapa dia? Bahwa sesungguhnya dia Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan. Tapi perhatikan, orang yang beragama ini tidak mengenal Yesus Kristus. Mengapa? Dalam ayat 25, Yesus menjawab atau memberi sebabnya karena mereka tidak percaya, karena kekerasan hati mereka. Meskipun mereka sudah mendengar firman Tuhan, meskipun mereka sudah mendengar pengakuan dari Yesus, meskipun mereka melihat apa yang Yesus lakukan, namun mereka mengeraskan hatinya. Mereka tidak percaya. Kemudian dalam ayat 26, Yesus menjelaskan lebih dalam lagi alasannya. Karena mereka bukan domba Kristus. Karena mereka bukan milik Kristus. Atau pilihan Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka janganlah kita berpuas hati karena kita atau Anda sudah beragama. Mungkin Anda sering mendengar ceramah agama. Secara pengetahuan Anda mungkin punya pengetahuan tentang Yesus. Tapi secara pribadi Anda tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Dan ini yang Yesus katakan kepada orang-orang yang beragama. Orang-orang Yahudi yang ada di bait Allah. Inilah jawaban Yesus kepada mereka. Mengapa mereka yang beragama, kelihatannya beragama, sedang mengerjakan aktiviti agama, tapi tidak mengenal Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat. Karena tidak percaya, karena kekerasan hati. Dan alasan yang lebih dalam lagi karena mereka bukan domba-domba Kristus. Lalu pelajaran yang kedua dari firman Tuhan pada pagi ini, dalam Injil Yohanes 10 ayat 27 ini, sebagai murid Kristus, ayat 27, sebagai domba-domba Kristus, murid Kristus yang sejati, Anda harus mengenal status Anda. Yaitu kepunyaan Tuhan. Milik Kristus.
Dan Anda berbeza. Orang Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, yang disebut sebagai domba-domba Kristus, berbeza dari dunia ini. Dari orang di dunia ini yang tidak percaya Yesus, dan mungkin yang berstatus beragama tapi tidak mengenal Kristus. Namun Anda yang sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadimu, mengakui Dialah Tuhan dalam hidupmu, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, Anda sudah ditebus dengan darah Yesus. Anda adalah domba-domba Kristus. Maka ada 3 ciri yang dikatakan dalam ayat 27 ini mengenai seorang murid Kristus yang sejati. Atau yang dikatakan sebagai domba Kristus. Yang pertama, yaitu mendengar suara Kristus. Murid Kristus yang sejati mendengar suara Kristus, mendengar suaraku, kata Yesus. Domba-dombaku mendengar suaraku. Mendengarkan suaraku. Saudara dikasih oleh Tuhan, murid Kristus yang sejati itu dapat mendengar suara Kristus itu karena mengenal Kristus dengan baik. Mengenal Kristus dengan dekat. Mengenal Kristus dengan benar. Dan inilah ciri yang pertama, ciri yang ada pada seorang murid Kristus yang sejati. Bila pagi ini Anda dengan sengaja mengasingkan waktu untuk beribadah, Anda dengan sengaja untuk memilih bergabung dalam ibadah di rumah masing-masing untuk mendengar firman Tuhan dalam ibadah pagi ini, Anda mau dibimbing dalam community orang-orang percaya, Anda berkomitmen pada sebuah gereja lokal, dan ini adalah ciri yang pertama yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-27 ini. Mendengar suara Kristus. Yaitu mengenal Kristus dengan baik. Bukan hanya mengenal Kristus dengan baik, tapi mengenal Kristus dengan dekat. Mengenal Kristus dengan benar. Dan ini yang membuat orang-orang Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, mengenal suara Kristus. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 27 itu, dan aku mengenal mereka. Dan inilah bahagian yang sangat penting. Yang lebih penting. Yaitu Kristus mengenal kita. Yesus mengenal Anda sebagai milik kepunyaannya. Yesus mengakui bahwa Anda adalah muridnya, kepunyaannya, dombanya. Pagi ini kita bersyukur karena firman Tuhan menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita. Maka kita tidak menanti atau menunggu atau mencari perakuan daripada dunia ini, daripada manusia.
Mungkin dunia tidak mengenal kita, Anda. Mungkin manusia tidak mengenal Anda. Atau Anda bukan orang yang terkenal. Tapi Anda punya sukacita, Anda tetap punya kekuatan. Anda mempunyai semangat, Anda mempunyai damai sejahtera. Karena Anda mengerti bahwa yang terpenting, yang terutama, Kristus mengenal Anda. Karena hidup kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Sehingga kita menjadi kepunyaan Kristus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yaitu kita menjadi milik Kristus. Yang ketiga. Dalam ayat 27. Dan mereka mengikut aku. Mengikut Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Murid Kristus yang sejati harus mengikuti dengan baik pimpinan gembalanya. Pimpinan pemelihara jiwanya. Yaitu Yesus. Tuhan memimpin kita setiap waktu. Di setiap musim dalam hidup kita. Dan inilah sukacita kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kepunyaan Kristus, murid Kristus yang sejati. Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan hadir. Tuhan memelihara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ramai orang Kristen gagal dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka tidak mempercayakan hidup mereka untuk dipimpin Roh Kudus. Mereka gagal atau meremehkan, melalaikan firman Tuhan. Namun pagi ini, Yohanes 10 ayat 27 Tuhan Yesus menjelaskan tentang 3 ciri. Murid Kristus yang sejati. Murid yang adalah kepunyaan Tuhan. Atau domba-domba Kristus. Yang pertama, mengenal suara Kristus. Karena mengenal Kristus dengan baik, mengenal Kristus dengan dekat, mengenal Kristus dengan benar. Yang kedua, Kristus mengenal murid-muridnya, domba-dombanya. Ini yang menjadi sukacita orang percaya, ini yang menjadi kekuatan orang percaya bahwa hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, domba-domba Kristus. Murid-murid Kristus yang sejati akan mengikuti Kristus dalam semua musim hidupnya. Mengikuti Yesus dalam apapun pengalaman hidupnya. Karena dia mengenal Yesus, Tuhan Juru Selamat, sumber kehidupan. Tuhan Yesus tidak pernah gagal menjawab doa. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan umatnya, milik kepunyaannya. Tuhan akan membela, Tuhan akan memelihara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur pada pagi ini. Menerima firman-Mu, Tuhan menolong kami untuk semakin hari semakin mengenal Kristus. Bapa, pimpin hidup kami. Bukan hanya berpuas hati karena beragama, karena sudah menjadi orang Kristen, beragama Kristen, tetapi yang terpenting adalah mengenal Kristus secara pribadi dalam hidup kami, dan Kristus mengenal kami, mengakui kami sebagai murid-muridnya, sebagai domba Kristus. Berkati umat-Mu, teguhkan iman kami, pimpin kami berjalan mengikut Yesus selama hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat, semangat, semangat. Immanuel. Tuhan memberkati. Selamat melanjutkan ibadah sepanjang hari ini. Dan juga selamat beraktiviti. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.